12 tahun bareng kamu Rise with Motion. Yes, Teman Motion, hari ini hari Kamis, tapi kalau hari Kamisnya tap out tuh nggak spooky-spooky. Ada spooky-nya, tapi lebih spooky lagi tuh kalau penampilan kita tuh kurang oke gitu. Makanya kita ada Rumpi di tiap hari Kamis bareng sama Style Indonesia. Dan seperti biasa kita tuh akan membahas soal masalah beauty, masalah fashion, ya kan, masalah hal-hal yang bisa bikin lo tuh semakin enak dilihat. Dalam arti tuh gini loh, ini bukan sok-sokan pengen lebih ganteng apa lebih cantik ya. Tapi ketika lo enak dilihat gitu dari segi fisik, itu akan maksud gue merepresentable diri lo gitu loh. Kalau lo misalnya lagi kerja atau lo ngampus, mau cari jodoh, lebih enak gitu loh. Jadi lo tahu harus kayak gimana. Tapi hari ini kita mau bicara mengenai olahraga, iya kan? Baju atau outfit olahraga yang bener tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu loh. Gue inget banget beberapa bulan yang lalu sempat ada yang viral orang ngomong di Twitter, bukan orang deh, ini seorang selebgram, dia ngomong di Twitter dan dia tuh kayak tanda kutip menghina gitu ya orang-orang yang ada di gym, yang they are trying to be fit, tapi bajunya tuh kayak mungkin ketat banget dan well, Kak, kita belum mencapai berat badan yang ideal banget gitu loh. Tapi jujur gue tuh pada saat itu viral, gue kesel banget kayak ya biarin aja sih gitu kan. Mereka juga lagi di gym, mereka lagi mencoba untuk get fit gitu loh. So just shut up. Tapi udah ada seseorang nih hari ini yaitu adalah Kak Ido. Hai Kak. Hai, halo Sheryl, halo teman-teman Motion, selamat sore. Selamat sore. Lagi fit banget kayaknya hari ini. Aku fit banget dong, walaupun di luar pancaroba, ya kan harus tetap fit kan, biar mendukung pemerintah ya kan sehat dengan olahraga, Jebol. biar PPKM makin mantap ya nggak sih? Mantap. Bener lagi emang cuacanya lagi aneh banget ya. Mm, 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 mm. Cuacanya dari yang Cuacanya kemarin aneh dingin. banget. Heeh, Kemarin dingin, terus sekarang panas banget, nanti tiba-tiba bisa malamnya hujan gitu, aneh banget sih. yes, Kayak bener suasana hati banget. kamu, Beb, Heeh, berubah-berubah bener. aja Makanya loh. supaya suasana hati tuh selalu in a good mood, itu ada baiknya lo olahraga, teman motion. Karena olahraga tuh Betul. akan mengeluarkan endorfin apa dopamin sih, Kak? Sama, Sama ya? endorfin, sama. Nah, akan mengeluarkan Dua-duanya endorfin, dua-duanya juga. endorfin. Tuh, yang Mhm, membuat lo bahagia gitu. Oke. Jadi betul. today kita bakal membahas soal masalah outfit olahraga. Jadi pernah ya, gue tuh pakai pakai celana olahraga ceritanya nih. Kan aku kan dari aku yang 7 tahun lalu dan yang sekarang berat badan udah beda dong ya, Wak ya. Pasti pasti, Lalu aku pakai lagi aku tuh pun. celana yang waktu itu ya. Selain mungkin agak ketit ya, habis itu lecet-lecet, Kak. Nah nah. Oke, ntar kita bahas dulu masalah si outfit itu, tapi kita mau bahas olahraganya dulu gitu ya. Jadi sekarang tren Mhm, di masa pandemi ini gitu, olahraga tuh jadi kayak menu utama. Kenapa? Karena menurutku betul. memang selain lo harus mempromosikan si 5M itu, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain, menurut gue lo harus mempromosikan juga olahraga atau hidup sehat. Karena cuma itu satu-satunya cara, kita tuh udah nggak tahu lagi nih, di mana si virus itu. Jadi, Mhm. we just can hold on to ourselves, imun kita gitu loh. Nah, salah satunya itu olahraga. Tapi gitu, apa sih sebenarnya tren-tren olahraga di masa pandemi sih menurut seorang Kak Ido, Kak? Oke, kalau olahraga bener banget kata Sheryl, yang tadinya mungkin cuma jadi di shirt gitu ya, sekarang udah jadi main course bagi beberapa Yes, orang ya kan. yes. Nah, kalau aku sih memang dari dulu tuh selalu suka olahraga walaupun mungkin yang nggak hardcore banget ya Sheryl, jadi selalu menyempatkan olahraga seminggu minimal 4 kali lah ya gitu ya, di pagi atau Muatai di ya? sore hari. Aku tuh Muay Thai semua udah cobain. Muay Thai, Zumba, aerobik, yoga, semua pilates aku cobain. Yang nggak bisa cuma basket, Bu, kalau aku, Bu. Gak masuk, gak masuk. Nggak masuk-masuk sama sepak bola nggak bisa. Jadi aku tuh Oke. geng-geng, apa ini ya, yang di pinggir-pinggir lapangan aja yang itu ya, yang cantik-cantik gitu ya kan, geng-geng itu aja. Nah, semenjak pandemi memang benar banget kata Sheryl, orang tuh jadi berasanya tuh olahraga jadi satu hal yang sangat penting ya, untuk menjaga, si imunitas, meningkatkan, kesehatan juga dan segala macam. Dan kalau aku sebenarnya salah satu tujuan olahraga selain sehat adalah sebenarnya menjaga, berat badan ya Sheryl ya, biar Iya tetap stabil, dong. plus menjaga bentuk tubuh karena itu penting buat, aku, buat Sheryl, dan juga mungkin buat teman-teman motion yang kerjanya di dunia entertain gitu ya. Nah, kalau ngomongin olahraga sekarang, kalau dulu kayaknya orang berenang, tenis, segala macam, sekarang udah berubah nih Sheryl.
kalau yang aku lihat dari penelitian tuh ada 5 nih jenis olahraga yang pas pandemi ini naik hype banget jadi tren. Gue Itu tahu yang salah pertama satunya, ada gue sepeda. tahu, sepeda. Apa tuh? Iya sepeda. Nah sepeda sekarang tuh udah pokoknya udah menjamur banget. Tapi buat aku in a good way sih ya menjamurnya karena memang orang semakin aware sama kesehatan jantung juga, sama jaga fisik juga sehingga memang itu jadi buat aku jadi satu tren yang oke lah ya. Jadi Mhm. teman-temanku yang tadi nggak pernah bersepeda sekarang udah mulai ngumpulin ya membeli barang-barang yang ya agak-agak pricey itu terus akhirnya sekarang mereka goes lah gitu. Jadi buat aku itu bagus. Jadi ada bersepeda, lalu yoga di rumah tetap aku jalankan. Sekarang seminggu bisa 2 kali setiap Sabtu atau Minggu tuh aku selalu yoga. Lalu ada yang namanya jogging atau lari ya, boleh sekeliling komplek, boleh di sekitaran rumah aja gitu kan. Ada juga yang sekarang mulai senam sama yang sekarang ada intensity interval training tuh Sheryl yang memang Yes. lebih untuk membentuk ini ya apa namanya massa otot segala macam. Jadi ya sekitar 4 atau 5 olahraga yang tadi sudah aku sebutkan itu jadi tren sih di masa pandemi ini gitu. Memang, di masa pandemi ini akhirnya olahraga yang tren adalah olahraga yang seharusnya tuh nggak harus Mhm. bergerombol gitu ya. Mungkin Betul kalau betul ya betul. kan, kalau Mhm. zaman dulu ya tadi main basket dan segala macam, sekarang sih masih Mhm. ada yang suka basket tetap, cuma kan kalau basket lebih, impact-nya lebih banyak gitu kan, kita lebih Mhm bisa mhm. ketemu ketemu sama orang gitu. Nah Iya, yang paling susah sebenarnya berenang ya, buat teman-teman yang biasanya berenang, sekarang tuh kan udah iya, susah ya kita pas pandemi udah nggak bisa berenang, terus gym juga sempet tutup kan ya Sheryl ya, di tutup, awal-awal sama sekarang kembali tutup lagi nih, pas zaman PPKM. Jadi mau nggak mau di betul. rumah deh. Sorry tapi kalau rumah gue, kolam renangnya Gitu. udah Olympic size, sorry. Percaya aku Kak, Olimpiade. Olympic size Curiga untuk atlet ya Bu, ukuran ibu lele. sekeluarga ya Bu. Untuk ukuran lele, heeh. Jadi lumayan ada Oh baiklah empang-empang. baiklah. Oke, Curiga curiga sultan deh, heeh. jadi tau nggak, pas selama pandemi tuh there's a certain sports yang gue lakuin. Yang pertama tuh dari yang nggak pernah bisa sepedaan, terus akhirnya Mhm sepedaan gitu kan, sepedaan ke kantor dulu nih sebelum adanya mhm. begal-begal heboh itu. Terus udah kayak gitu, ya pokoknya sepeda. Dan yang kedua, aku tuh beli Mhm. ini, teman-teman, walking pad. Jadi kalau sebenarnya Mhm. sebenarnya kan nggak harus yang kayak running running tuh aku bener-bener ternyata nggak bakat banget, karena kakiku Mhm. tuh sakit kalau running Oh, on. oke oke oke. Mhm Jadi mhm. aku beli walking pad, dia nggak bisa lari-lari banget, cuma maksimum tuh kalau nggak salah 11 atau 12 kilometer per jam untuk kayak, Mhm. apa sih namanya, yang buat lari itu yang di indoor, Treadmill ya treadmill? treadmill, heeh, tapi Oke. dia bisa Mhm. dilipat gitu loh. Oh, oke Bisa oke oke oke. dilipat. Nah, kalau menurut Kak Ido, pilihan olahraga yang bisa dilakukan di rumah, yang tetap bisa sehat, tapi juga bisa naikin imun nih apa aja sih? Kalau aku tuh tadi seperti sebenarnya beberapa yang udah aku sebutin di awal gitu. Cuma kalau aku ya, yang paling simpel kalau teman-teman emang nggak pengen yang jump in gitu ya, yang nggak pengen Mhm mhm. gubrak terus memang Nggak beberapa kardio kan banget kayak gitu ya? iya, ada beberapa aku tuh nggak kuat, kadang mungkin, biasanya karena pemanasannya juga nggak tepat, lalu juga pemanasannya kurang lama, akhirnya kan suka ada kayak rasa nyeri ya, Sheryl ya, kalau terlalu Yes banyak yes. lompat-lompatan di daerah perut gitu ya, kanan kiri. Nah itu biasanya kan kayak suka agak nyeri dan segala macam, itu juga harus dihindarin sih buat memang yang tidak terbiasa untuk olahraga yang, tadi tuh Oh, dinamis dan sangat banyak geraknya. Kalau aku yang pertama adalah yoga gitu. Yoga kan juga sebenarnya banyak, yang ini ya, step-nya ya gitu ya, banyak mhm jenisnya. mhm. Ada yang kalau kita bilangnya apa sih, tahap beginner gitu kan, intermediate, Iya. terus, advance gitu-gitu. Nah itu buat aku yoga tuh bisa dilakukan sama siapa aja, karena hampir mirip-mirip kayak senam lantai sebenarnya dan itu lebih simpel, mengatur pernafasan juga sangat bagus, karena yoga juga melatih, kita bernafas dengan sangat bagus gitu ya, baik untuk paru-paru juga, dan itu yang pertama. Yang kedua kalau aku, kalau memang, nggak bisa yang heboh banget, bisa mencoba dengan yang namanya jogging di rumah. Kalau aku kadang aku tuh cuma muter-muter doang gitu Sheryl, jadi di Mhm. sekeliling rumah ya kalau memang masih berasa aman, kalau sepi, tapi kalau rame di sekitaran depan gang rumah aja atau komplek, buat aku sih itu udah oke tuh jogging 45 menit cukup banget, mau pagi, mau sore hari, aman, ya kan. Nah Aman. yang ketiga sebenarnya balik lagi ke goes gitu. Jadi kalau tidak bergerombol, apalagi sendiri itu minim banget resiko untuk terpapar sih Sheryl. Jadi sebenarnya kan salah satu yang, disarankan adalah goes sendirian ya, dan itu bukan di daerah yang ramai. Jadi buat aku itu bagus, kardionya dapet, tapi tanpa perlu harus lompat-lompatan, ya kan, terus menjaga kadar insulin juga, sepeda juga menjaga kadar insulin tuh kita kalau goes 45 menit sampai 1 jam, dan setahu aku bersepeda dan juga, kickboxing itu ya,
Nah, itu Ya, juga membakar kalori lebih banyak Sheryl daripada senam justru. Jadi tuh. kalau jadi kalau berenang itu olahraga setahu aku nanti boleh dikoreksi ya teman-teman motion, itu bisa 500-600 kalori. Jadi lebih baik daripada si lompat-lompatan gitu. Jadi Mhm. saranku itu sih. Gitu. Betul, dan juga buat orang-orang yang tidak terbiasa berolahraga, jangan langsung olahraga yang high impact Betul. gitu loh, ya kan? Betul. Betul Jadi betul. pelan-pelan. Jantungnya tuh jangan langsung dipaksa, Say, nggak baik. Jangan langsung, dan itu bisa bahaya banget untuk kesehatan. Nah, Betul. kalau aku suggest, aku juga baru mulai rutin olahraga tuh sekitar 10 tahun belakangan. Itu tadinya aku bener-bener nggak suka olahraga, bener-bener nggak suka. Namun setelah makan nasi Padang, burger, apose-apose, deadline, ya kan, terus Ya, berasa sudah tidak muda ya Bu, usianya ya betul. Bu ya, Metabolisme gitu. agak menurun ya. Tadinya tuh kita bagus mau pakai crop top, sekarang kayak geli ya Bu, kalau ngeliat kita pakai crop top ya Bu. Jadi sekarang, mulai 9, 10 tahun terakhir aku mulai rutin olahraga Sheryl, dan dulu, aku juga sempat salah. Jadi kayak teman-teman pengen langsing, pengen kurus, hajar di 10 menit awal, padahal itu salah banget. Pemanasan bener-bener harus ready, harus mateng, harus tepat, gerakannya juga harus tepat. Itu semakin kita pemanasannya semakin panjang, tubuh kita semakin siap sih, Sheryl, untuk, mulai, menaikkan intensitas gerakan dan segala macam gitu. Itu penting sih. Jadi pemanasan gitu. Jangan langsung Betul. digenjot pokoknya. Benar, apapun dalam hidup ini tuh harus pemanasan. Nggak perlu dijelasin kan? Betul, Nanti kita bakal balik lagi betul. motion. Welcome back to Rumpi bareng Set Out sama Stylo di sini, dari masih ada Kak Ido dari Stylo Indonesia ya. Yang hari ini kelihatannya kok kayak bisnis udah kayak mau mau presentasi kemana nih, rapi banget. CEO tolong. Habis presentasi ke CEO, Bu, Oh, pagi-pagi, pantes. Bu. Pantes biasanya outfitnya tuh kan apalah leopard or something Iya ya iya, kan? kalau sekarang mau ketemu CEO sama direktur agak-agak Iya. harus tone down gitu ya, Bu, ya. Takut mereka stres, Bu, presentasi saya lebih lebih nggak sehebohan baju saya, Bu, daripada presentasi saya, Bu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, kita masih membahas soal olahraga dan lebih spesifik lagi olahraga di era pandemi dan outfitnya gitu. Kalau tadi kita udah bahas Oke, olahraga apa sih yang di era pandemi, nah yang next-nya ini adalah mhm, ngomongin outfit gitu. Sebenarnya apakah korelasinya antara olahraga dan juga outfit? Coba, Kak. oke. Korelasinya adalah sebenarnya kalau kita yang pertama nih Sheryl ya, yang paling kelihatan banget ketika teman-teman motion berolahraga salah milih baju, kelar. Kelarnya apa? Bisa berbahaya bagi nyawa kita, bisa memberikan dampak itu buruk sama kulit, bisa bikin alergi, bisa bikin sensitif ya kan. Terus yang ketiga jadi nggak nyaman, jadi males Sheryl untuk berolahraga lagi gitu. Jadi makanya penting banget untuk memilih, busana atau baju olahraga yang tepat. Pertama adalah sesuai dengan kebutuhan Sheryl. Jadi bukan soal Oke. sesuai sesuai kantongnya, itu nomor 2. Yang pertama sesuai kebutuhan. Jadi jangan kamu pakai juga baju buat, naik sepeda, buat goes, buat jadi balerina, ya kan beda ya. Jadi pakai baju balerina buat goes, ribet, rok tutu, ribet ribet, ya kan, gitu. Nah, itu juga penting buat aku adalah, yang berikutnya adalah soal pemilihan yang macam-macam tuh, Sheryl. Karena gini, Ya. kalau kita udah salah milih baju, salah milih itemsnya, itu bisa berakibat kayak tadi aku bilang, itu bisa nyeri, sendi, ya, bisa cedera lutut, cedera siku, cedera lengan, bahkan, cedera di bagian pergelangan kaki. Jadi benar-benar, efeknya tuh gede banget sih, Sheryl, untuk, Betul. kita yang memang salah memilih baju. Kalau aku sesimpel adalah ketika teman-teman motion mau memilih satu olahraga, lalu salah memilih busana, itu bisa jadi ujung-ujungnya masuk angin, Bu. Kenapa? Karena salah memilih baju gitu. Jadi udah pengennya olahraga berat, ya kan, di luar ruangan, anginnya banyak, terus sok-sokan pengen pengen cepet ototnya jadi, pengen cepet sehat, pengen cepet langsing olahraga 4 jam, terus di udara yang bener-bener banyak anginnya gitu ya, sore-sore hari menjelang malam. Nah, hati-hati Bu, masuk angin sama kembung. Jadi jangan sampai salah memilih baju. Jadi udah keringetan, terus udaranya juga lagi berangin gitu. Gitu sih Sheryl. Iya, 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 benar. Jadi, lo tergantung nih mau olahraga apa, baru disesuaikan dulu ya kan. Jangan Mhm mhm. tiba-tiba, sebenarnya kenapa kalau orang yoga itu pakai baju-baju yang ketat dan apa ya, yang agak kebuka, karena pertama gitu ya, mereka akan banyak Mhm. bending, banyak gerak, jadinya Yes. nyaman kalau bajunya tuh nggak Mhm. kaos gitu, dan Betul. otot-otot muscle-nya bisa cepet kelihatan. Memang nih ya, kalau misalnya gue gitu yang pakai tiba-tiba sport bra doang gitu kan nggak enak dilihat.
Tapi temen motion itu bisa menjadi apa ya, itu bisa menjadi, pacuan lo supaya, "Wah, besok gue Mhm. makin lama makin bagus nih dilihat badannya," gitu loh kalau gue sih Betul. ya, gitu. Betul betul betul, sepakat banget. Dan aku tapi sedikit pengalaman juga, kenapa ini tuh kita kita mesti bahas dan ini penting banget, karena ada temenku itu yang tadinya awalnya dia tuh pengen banget nge-gym karena pengen nge-shape bikin ini ya, apa namanya, nge-shape Heeh, muscle-nya dan segala macem, tapi salah milih busana gitu. Nah, salah satunya adalah dia itu dulu dikatain tuh bukan dikatain sih, dulu tuh dia suka diledekin, chicken leg, tahu kan? oh Sheryl iya, chicken leg yang iya, cowok-cowok yang kayak aku lah, yang kalau kakinya iya, tuh slim-slim banget gitu. iya, Akhirnya gue harus leg day, istilahnya kan leg day ya iya kalau leg day, teman-teman gym betul. gitu kan. Hari ini leg day, jadi menunya adalah leg day gitu kan. Kita nanti bisa squat apa segala macam gitu. Nah, terus dia tuh salah Sheryl memilih busana. Jadi mungkin dia karena dia malu kakinya kecil, itu dipakai celana agak gombrong. Modelnya mungkin kayak model kayak jogger gitu-gitu ya. Oke, mhm, Kayak jogging track apa sih buat jogging pants sorry buat lari gitu ya, buat jogging lalu dia pakai dan itu ternyata pertama berat di mhm, dia, karena kan dia harus leg day, ya kan. mhm, Terus yang kedua itu jadi agak cedera Sheryl, karena ada part yang, di jogging itu terlalu ketat di bagian paha sama di bagian lututnya. Sehingga mhm, ketarik kan ketika dia harus leg day dan dia, iya iya apa iya namanya, iya, harus squat bener dan bener segala bener, macam. Itu efeknya buat aku serius Sheryl, karena, mhm, dia berasa banget mungkin karena saking ketatnya dan dia pakai itu selama 1,5 jam atau 2 jam, itu dia sampai harus ke dokter. Pertama ke dokter kulit karena ruam di sekitar lututnya itu, karena keringatnya mungkin nempel, yes, bahannya bener, berat, Sheryl mhm mhm, heeh, nah terus dia leg day-nya terus-terusan dan bener-bener squat dan segala macam. Udah gitu di bagian pinggang Sheryl, mhm kan mhm. kalau biasanya apa sih, jogger Ada gitu ya kayak gitu, karetnya ya? ada karetnya. Nah itu Heeh, mungkin terlalu ketat kali ya dan terlalu apa mungkin, berat atau tebel itu sehingga tuh itu dia ruam di sekitar, lingkar perutnya gitu ya, lingkar iya pinggangnya iya itu. iya Itu iya, kasihan banget. Yang terakhir adalah ternyata dia harus mengalami cedera juga di persendian kakinya. Karena mungkin si jogger kan ketat ya Sheryl di yes, bagian apa sih kita bilangnya, dekat mata kaki itu kan, heeh, di ankle situ kan. ankle, Ankle, deket ankle. Nah itu di ankle itu dan dia, cedera di situ dan itu akhirnya dia harus 2 sampai dengan 3 minggu dia harus, di ini terapi dulu gitu. Dan itu bahaya sih Sheryl. Makanya penting banget nih untuk teman-teman motion memilih busana atau baju olahraga yang tepat sesuai kebutuhan dan jenis olahraganya, gitu. wah serem juga ya. Mhm. Serem juga. Jadi, akibat pilih baju olahraga yang nggak tepat, salah satunya tadi kayak ceritanya Kak Ido soal temennya, bisa cedera, bisa ruam sih kalau gue ngerasainnya, Mhm puji Tuhan mhm. belum pernah cedera ya, tapi, Mhm ruam mhm. itu sering banget ya, itu Banget karena banget. nggak tepat. Terutama memang kalau Mhm. jogging pants, bukan yang pakai karet gitu ya, bukan yang Mhm karet yang kayak spandex gitu, dia mhm. akan cepet gerah. Emang kalau pakai spandex emang enak banget sih ya? Enak banget dan kadang-kadang juga orang suka salah sih Sheryl. Jadi, pokoknya kalau untuk baju olahraga yang penting harus ketat aja. Padahal kan nggak semuanya ya Bu, ya kan, nggak semuanya harus ketat dan karena ada beberapa jenis-jenis olahraga yang memang, sebenarnya harus disesuaikan dengan, jenis olahraganya. Kalau aku boleh nyambung sedikit, yang namanya yoga gitu ya, yoga, itu kita juga punya, yang lebih elastis Sheryl di bagian celana, karena pergerakannya heboh banget, ya kan, Ya. bisa warrior, bisa apa segala macam. Nah, aku tuh pernah belajar dari pengalamanku sendiri, aku pernah yoga pakai jogger juga, plus kaos satu brand tapi memang sebenarnya kaosnya adem, tapi gombrong. Itu ribetnya dan itu yang bikin aku akhirnya menyesal karena ketika harus, bolak-balik itu, dia pertama turun-turun menjuntai gitu ya Ya kaosnya ya gitu ya, kan. Dan gitu ketika kita harus yang apa tuh, backward gitu ya ke belakang gitu apa, aku lupa iya, deh istilahnya ya. heeh. Nah itu juga ternyata kalau Kaosnya kaosnya nggak terlalu nutup ya? nah, kaosnya nutup terus sampai, ini loh ketahan di sini aku, di telapak Aduh tangan. Jadi repot ketarik ya. itu repot banget sampai akhirnya si coach-nya bilang gini, instrukturnya, "Kak, besok next-nya jangan pakai yang terlalu gombrong. Itu karena jangan kalau yoga justru kalau bisa pakai tank top aja," gitu. Jadi nggak ribet sama apa, bagian lengan yang terlalu turun, apa nanti nyentuh apa pas lagi kita, Iya, apa namanya, pokoknya gerakan pose-posenya yoga. Plus sama ini teman-teman, kadang-kadang pengen goes asal gitu ya, pengen sosok ikutan, mungkin ya untuk beberapa teman yang pengennya nggak terlalu ketat, nggak terlalu kelihatan, biar tetap mhm. syar'i apa segala macam, pilih celananya celana gombrong, celananya celana pleats, celananya apa, "Bu, bukan buat fashion show, Bu," ya kan, "nanti takutnya belibet ya, Bu, ke apa Iya iya itu ya bener, kan, ke rodanya, ke mananya, heeh. ke sadelnya." Jadi, pokoknya hindarin busana yang terlalu, longgar untuk yang bersepeda sama yoga, lalu bisa pilih tank top ya, tank top yang untuk gerakannya basket, ya kan, senam dan segala macam gitu. Itu penting banget. Jadi harus tahu mana yang
harus memilih busananya agak longgar atau busananya yang harusnya memang pas atau ketat pas di Iya, badan gitu. benar. Karena kalau lo lagi sepedahan terus baju lo juga Mhm, keberatan gitu ya, itu kan nggak enak betul. secara aerodinamik. Makanya kenapa sepeda-sepeda road bike itu mereka ya outfit-nya ketat dan nge-shape ya, karena mereka Mhm mhm harus mhm. melawan si arah angin ya. Betul 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 Oke, betul. nanti kita balik lagi Kak, kita masih bahas soal outfit untuk berolahraga, masih rumpi pastinya di Tap Out bareng Stylo. Yes, balik lagi di Tap Out masih bareng Sheryl sama Kak Ido karena kita masih ada di Rumpi, ngerumpiin soal outfit olahraga yang banyak banget ternyata pengalaman-pengalaman gitu ya, termasuk pengalaman gue juga, pengalaman temennya Kak Ido yang ternyata lecet, ada yang sampai ruam gitu, wah Harus ngeri ke sih. dokter kulit ya kan, sampai harus pakai Asli. salep, pakai apa tuh asli sih Mhm ngeri mhm. banget, Tapi gitu. apa sih sebenarnya tips yang bener deh nih? Oke, kalau gitu langsung aja ke tips-tips yang bener untuk mencari outfit berolahraga gitu. Oke, ini penting banget. Jadi untuk teman-teman motion, yang pertama adalah tips jadi gini, setelah udah tahu olahraga yang dipilih ya, Sheryl ya, aku tuh pengen Zumba, pengen yoga, pengen jogging, pengen yang high impact, pengen goes. Sudah selesai, harus paham yang pertama adalah tips memilih bahan. Jadi yang pertama, gunakan bahan katun jika tidak terlalu banyak keringat jenis olahraganya Sheryl, gitu. Ini penting nih. Jadi kalau buat yang tipis-tipis shy, istilahnya gitu ya, olahraga tipis-tipis aja, olahraga-olahraga cantika-cantika di GBK ya gitu ya dulu-dulu, gunakan bahan katun jika tidak terlalu banyak keringat. Yang kedua, pilih bahan sintetis untuk mengeringkan keringat dengan cepat. Ya, pilih bahan sintetis untuk mengeringkan keringat dengan cepat. Yang Yes. ketiga, ini juga penting, bahan plastik dan karet itu dibutuhkan untuk memaksimalkan pengeluaran keringat. Nah, aku akan bahas lebih dalam lagi nih gitu. Apa sih kira-kira tadi dari yang udah Kak Ido ngomong? Oke. Nah, untuk yang pertama gitu ya, jika teman-teman tadi, kalau untuk kaos atau t-shirt ya, itu adalah baju training pilihan yang sangat umum. Kalau katun kan emang udah adem ya Sheryl ya, udah nyaman, udah cepet juga apa namanya, kering juga di badan gitu. Nah, ini bisa dipilih tuh Sheryl. Jadi kaos, t-shirt untuk baju-baju yang umum. Untuk yang, golf kan sekarang lagi ngetren juga ya, golf ya untuk para Yes yes. cowok-cowok ya kan, terus para Cewek-cewek kaw juga iya, sekarang? cewek-cewek sekarang juga udah mulai kayak gitu, terus yang dulunya para sultan udah mulai jadi, apa namanya, pelopor, sekarang udah diikutin semua. Nah itu, bisa ya tentunya kalau golf apa sih, polo shirt, celana bermuda, topi. Nah, kayak tadi aku bilang tuh, untuk si tank top adalah basket, zumba, senam, dengan yoga. Nah, untuk melatih tubuh bagian bawah, jangan pakai celana yang terlalu longgar, kayak tadi aku bilang. Jadi pakainya Mhm. celana selutut atau celana olahraga yang ketat. Nah, terus yang berikutnya kita masuk ke soal bahan nih, teman-teman motion. Jadi ada satu pilihan bahan yang pertama adalah polyester. Ini polyester ini sangat baik karena memiliki tekstur yang halus, terus elastis tuh Sheryl, dan mampu menyerap keringat. Polyester ya? Mampu menyerap keringat dengan cepat. Jadi kayaknya lebih nyaman digunakan untuk teman-teman yang mungkin akan sesi latihan olahraganya cukup berat nih, Sheryl gitu ya. Mhm. Tapi polyester bagusnya meski berat atau basah dengan keringat, polyester tuh juga menjaga material kainnya tuh tidak terlalu lengket gitu loh. Apa sih peliket apa ya, melekat Ya. di kulit gitu ya. Jadi kita jadi lebih mudah bergerak dan ini cocok untuk teman-teman yang biasanya kalau sesi stretching itu bisa sampai 30 menit. Jadi bagus tuh Sheryl kalau bahan polyester gitu. Tapi ini kelemahannya, kalau bahan polyester adalah bisa bikin kulitnya kita tuh jadi kering. Apalagi cowok-cowok kan kulitnya memang cenderung lebih kering ya, Yes. Sheryl gitu ya. Nah, kalau salah pilih polyester Sheryl yang harganya ya tahu kan kualitasnya kelas C gitu-gitu ya, itu juga biasanya akan sangat efeknya ke kulit jadi lebih kasar. Jadi hati-hati tuh buat teman-teman motion. Nah, yang kedua pilihan bahan atau baju olahraga yang disarankan adalah katun, karena katun itu bahannya alami dan ramah di kulit, serta sangat nyaman dipakai tuh Sheryl. Yes. Nah, pakaian si katun ini nih, itu tuh tadi bikin kita tuh jadi lebih leluasa bergerak ya, apalagi kalau buat kita yang mungkin cepet gerahan kayak aku gitu ya, kayaknya lepek mulu bawaannya. Nah itu, jadinya bisa pakai pilihan katun. Tapi, mungkin kalau katun itu jadi cepet rusak Sheryl, sama cepet lusuh, sama memudar warna. Kamu pernah nggak sih beli kaos olahraga yang katun yang emang Iya iya diperuntukkan buat iya iya iya. olahraga, dipakai sebulan 8 kali, ya udah sih say, nanti warna biru dongkernya turun, say jadi biru muda deh. Biasanya gitu kan. Tapi memang itu Terus? adem banget gitu. Nah, Ya. tapi kalau untuk, olahraga yang intensitasnya lama kayak Sheryl kan kalau olahraganya, Oh, olahraga tuh bisa 10 jam kayak Sophia Latjuba kan, luar intensitas biasa, tinggi. gila. Nah, Oh. keringatnya banyak banget, belajar keringat. Nah, itu kaos katun hati-hati karena akan terasa basah,
Nah itu tadi tuh, jadinya nanti bisa masuk angin, terus terasa berat juga karena, jadinya saking menyerap keringatnya jadi banyak, terus jadi nggak kering-kering gitu. Nah, jadi dan yang terpenting adalah gini, kalau teman-teman motion pakai kaos yang berbahan katun, terus terlalu tipis, biasanya agak nyeplak, Sheryl. Nah itu jadi masalah juga ya kan. Jadi kayak mungkin yang maluan, yang apa, "Aduh males ah pakai lapis-lapis," menurut aku bahan katun juga masih perlu disiasati dengan lebih, jeli lagi gitu. Nah, berikutnya adalah bahan buat teman-teman motion yang lagi pengen apa, build up ya kan, lagi Ya. pengen grow up muscle-nya gitu ya, lagi pengen serius banget gitu, punya six pack dan segala macam. Nah, itu bisa pilih baju olahraga berbahan compression. Nah, itu lagi tren banget nih, Sheryl. Jadi lagi populer banget karena menggunakan teknologi compression atau sering disebut compression sportswear. Ini adalah jenis pakaian olahraga yang melekat secara pas di tubuh, terus mampu menampilkan setiap lekuk ototnya tubuh kita, dan ini tuh buat aku juga sangat bagus banget karena si compression sportwear ini dapat meminimalkan cedera dan nyeri otot di bagian siku, lutut, dan juga persendian. Jadi ini sempurna nih untuk teman-teman. Tapi memang ada budget ya, Sheryl, ada kualitas, ada budget. Nanti kita Ada ngobrol di harga, ada segmen bawang ya. berikutnya. Betul gitu. Jadi itu penting banget. Jadi, nah yang berikutnya adalah tadi udah ada bahan polyester, ada bahan polipropena. Ini juga bahan pilihan buat teman-teman motion yang terakhir ini lebih baik dibandingkan polyester biasa. Jadi polipropena merupakan bahan yang bisa digunakan untuk pakaian dalam thermal. Nah, pakaian dalam thermal ini dipercaya dapat membuat badannya kita tuh lebih cepat kering dari keringat, Sheryl. Jadi nggak cepat masuk angin, mau agak lama-lama nongkrong sambil pendinginan, itu bisa dipakein juga dengan polipropena. Poli apa tadi, Kak? Polipropena. Gitu. Polipropena. Sip, Oke. ada 4 bahan ya jadinya tadi. Yes. Ingat yang terakhir Oke. propolis ya. Iya Bu, buat meningkatkan imun ya Bu, ya Iya, Bu. iya. Oke, kalau misalnya teman motion nanti lupa, nanti di segmen terakhir kita akan wrap up lagi nama-nama bahannya. Yes, Dan sebenarnya bahan itu gampang banget ngelihatnya ketika lo beli bajunya, dia akan tulis apa nama bahannya di apa sih namanya, betul. di tag ya, di tagnya Di tuh tag. akan ada Mhm. gitu. Ya kalau yang harganya mungkin 10.000 tuh memang agak meragukan ya. Shy 10.000 baju Bali aja nggak dapet Shy. Baju-baju Bali sekarang bareng udah 30.000, pengen Iya, iya. cubit ya, nggak Iya, dapet iya. ya. Itu keringetan 10 menit, keringnya nanti 20 tahun kemudian. Kan, Bu. oh iya bener, yang bahannya ngejar-keringet kan ada tuh yang Ada Bu yang kayak kalau di punggung kayaknya airnya tuh bukan yang nempel, turun Bu, ke bawah Bu. iya, iya. Oke, nanti kita balik lagi Rumpi bareng Style Lo di segmen yang terakhir, So Don't Go Anywhere, tetap di Tap Out. Terakhir. 12 tahun bareng kamu Rise with Motion, masih bareng Sheryl dan juga ada siapa di sini? Ada Kak Ido dari Style Hey. Indonesia. Ada Kak Ido yang kita selalu rumpi bareng ya tiap hari Kamis. Yes. Dan rumpian kita di Seru-seruan. minggu ini berfaedah, yaitu adalah bagaimana sih memilih outfit olahraga yang tepat. Ternyata tuh emang bener ya, Yes. kalau lo pilih outfit olahraga nggak tepat tuh, satu, kadang bisa ruam. Biang keringet nih penting banget nih, biang keringet tuh Penting yang banget buat yang sensitif gitu tuh penting parah. banget sih. Banyak banget kan Nyebelin kayak gitu kan, Sheryl. wajah udah cantik skincare-an, badan tuh kayak gatel-gatel. Pas ngangkat tangan, Shay kenapa? Biduran apa gitu. Kayak ternyata biang Iya, ternyata keringat. alergi. Oke, nah sekarang ada rekomendasi mungkin brand baju olahraga, tapi ini nih Kak yang premium, terus abis itu yang Oke. yang raket jelata bisa juga Ya gitu. Allahu Oh. Akbar. Baiklah. Ini agak panjang nih, boleh dicatat oleh teman-teman motion. Catat teman motion. Yes. Jadi aku akan membedakan dari teman-teman motion yang pere-pere ya, yang cantika-cantika, gelis manja, sama nanti yang cowok-cowok strongman ya gitu. Nah, aku coba bahas dari teman-teman cowok dulu gitu. Oke, jadi ada beberapa rekomendasi pilihan atau brand untuk baju-baju olahraga yang bisa dipilih gitu. Yang pertama ada Gymshark. Nah, ini buat teman-teman yang nge-gym pasti udah sangat well known banget ya gitu ya dengan si Gymshark itu. Nah, si Gymshark ini juga biasanya punya bahan yang tadi tuh Sheryl, ada yang polyester, ada yang polypropen, ada yang tadi compression tadi. Nah, ini buat aku jadi salah satu rekomendasi. Tapi kalau soal harga, Gymshark ini memang di atas 400.000, 500.000 sampai ke atas berikutnya lah gitu ya. Nah, jadi memang mungkin kalau yang budgetnya masih kurang atau masih mau nabung lagi, mungkin Gymshark bukan pilihan yang utama kali ya. Nanti kita coba bahas lebih lanjut lagi ke bawah.
Nah, yang berikutnya sudah ada brand yang sudah sangat melegenda, ya kan, ada Nike dan juga Adidas. Nah, kalau soal kualitas nggak usah diomongin lah ya, kalau Ya, Nike sama Adidas ya, pastilah. heeh. Nah, jadi Betul. udah soal keringanannya, menyerap keringatnya, apa terus, berapa komposisi dari polyesternya Enak sampai banget lah udah heeh, gitu udah pakai pokoknya brand itu udahlah nggak pilihan salah. size-nya juga Asal sizing-nya dia carinya ada Nike-nya semua. yang begitu ya, jangan yang kebalik Iya, atau yang centang gitu, betul, salah nanti. heeh, betul, atau udah pengen takut julid, oke. Nah itu Nike sama Adidas. Nah kalau Iya, Nike sama Adidas itu, kalau untuk baju-baju cowok biasanya memang lebih mahal ya Cheryl daripada baju-baju iya, cewek. Jadi memang biasanya di atas 350, 400 sampai bahkan ada yang bisa 1.900.000 gitu-gitu ya. Nah mhm. itu juga pilihan yang berikutnya. Jadi yang pertama ada Gymshark, lalu ada Nike, ada Adidas. Yang keempat ada LP Support. Nah ini LP Support juga biasanya teman-teman bisa pakai untuk yang goes ya, untuk yang pengen high impact olahraganya. Ini juga lumayan dan harganya tipis-tipis tapi lebih murah sedikit daripada Oh, Gymshark. oke. Jadi lebih terjangkau. LP ya? LP ya, LP Mhm, Support. Nah, ini oke. harganya cukup ya lumayan ramah kantong lah gitu. Nah, yang terakhir ada Compress Sport. Compress Sport tulisannya Compress Sport biasa. Nah, ini juga jadi salah satu yang sekarang kayaknya lumayan digemari ya gitu ya, digemari sama teman-teman cowok, teman-teman motion cowok yang mungkin lagi hobi-hobi olahraga gitu. Dan pilihan bahannya juga banyak banget, lumayan ada motifnya juga. Dia juga nyiapin dari kaos, dari tank top, dari short sampai ke leggingnya gitu ya, legging cowoknya yang untuk mungkin mau olahraga atau mungkin untuk goes gitu. Jadi ini penting banget. Jadi Ya, ada berapa tuh? Ada 6 ya, ada 6. 6 Jadi 6. ada Gymshark, ada Nike, ada Adidas, ada LP Support dan juga ada Compress Sport. Dan kisaran harganya dari 300.000 sampai dengan 1,9 juta. Jadi memang bisa dipilih sesuai jenis dan kebutuhannya sama sesuai kantong. Jadi gini, Yes, olahraga betul. jangan cuma buat lifestyle, jangan cuma buat gegayaan aja biar kebutuhan konten shy buat TikTok, buat YouTube, buat Instagram, buat Reels Instagram, tapi memang tujuannya harus buat sehat. Jadi gini, kalau kita udah tujuannya buat sehat, mau pakai baju apapun, baju brand apapun, asalkan memang tujuannya oke, kalau buat aku sih sebenarnya bisa aja Sheryl. Yang penting udah tahu ya bahwa baju jenis ini dipakai untuk olahraga apa, bahan ini kurang lebihnya kelebihannya apa sama kulit kita gitu. Aku geser sedikit ya untuk pilihan baju olahraga untuk teman-teman motion pere gelis manja. Yang pertama ada Nike Dry Fit, sama aja Nike tapi Nike Dry Fit. Ini pilihan juga nih Sheryl. Nah, Yes. yang kedua mungkin teman-teman motion juga ada sangat populer dengan satu brand ini, Airism. Wah, Airism juga aku salah satu yang Uniqlo! penggemar Uniqlo. Oh my Ini God, udah gila itu ya sih ini. tipis Men, itu aduh udah deh mau dipakai dalaman. Uniqlo besok iklan di Motion sama Stylo, ada sesinya 25 menit halo ya, Uniqlo. Mbak Tapi ya, ini beneran heeh. sih, Mhm beneran. mhm Itu, mhm. one of the best kalau lo Yes, pakai sekarang. affordable buat aku cukup ramah kantong ya, dan Yes. juga secara bahan menyerap tipis warna, cocok meong, apa sih, sizing itu juga udah deh, udah enak banget lah buat zumba, buat yoga, buat apa, pokoknya nah itu catat ya, Airism. Verizon. Ya. Yang ketiga ada Matrix Sport Bra. Nah, ini tadi aku kelupaan nih, buat teman-teman motion cewek yang lagi suka olahraga atau sudah menjalani, jangan lupa harus punya investasi sport bra. Itu penting Oh Sheryl, iya, karena bener. ya, nah ini itu adalah untuk menjaga biar sorry bagian dada juga jadinya juga tidak terguncang banget, terus juga mungkin meminimalisasi gerakan yang terlalu heboh sehingga nanti takutnya agak Yes. sakit, agak lecet, agak jadinya apa sedikit segala macam dan takutnya kan juga posisinya jadi kayaknya banyak kan yang kayak gitu ya, jadi kayak Iya, merasa iya. kok sedikit lebih turun atau lebih apa segala macam. Jadi harus pakai sport bra. Kalau nggak pede, sport bra-nya boleh dilapisi sama kaos. Tapi kalau nggak silahkan pakai karena mungkin di indoor ya gitu. Tapi Iya. intinya semua teman-teman motion cewek harus punya dan pakai sport bra ketika olahraga. Clear ya sampai sini Ya, sarannya. motion jangan pakai bra yang berkawat karena itu bahaya banget kalau lagi Bahaya banget, olahraga itu nggak betul. bagus banget. Oke. Mhm mhm. Jadi bukan pakai bra yang biasa, inget ya gitu. Harus investasi dan banyak banget, apa namanya, brand-brand sport bra yang terjangkau Sheryl, salah satunya Matrix Matrix Perfect gitu ya. ya. Oke. Ya, yang berikutnya adalah Rosella, tapi ini buat yang hijabers. Nah ini penting, jadi buat teman-teman motion yang lagi dengerin siaran kita ya,
yang hijabers gitu ya, itu ada namanya brand Rosella, tulisannya Rocella, bukan teh Rosella Mawar ya Bu, beda ya Bu, ya kan. Nah Rosella ini penting juga untuk dikepoin karena si Rosella ini menghadirkan banyak banget koleksi-koleksi baju olahraga untuk hijabers yang nggak terlalu ketat, Sheryl, tapi juga tetap nyerap keringat gitu. Yang berikutnya ada Sorex. Sorex Bra Sport ini juga harganya sama Matrix beda-beda tipis lah, apa namanya, sedikit berkompetisi nih, dan ini juga bisa jadi pilihan buat teman-teman motion. Yang berikutnya adalah Sona, lalu ada New Balance yang ada, dan ada juga Core Nation Active, ada Adidas, ada Recharm, dan juga Third Day. Jadi banyak ya. Jadi kalau untuk brand-brand baju olahraga cewek lebih banyak pilihannya, dan kisaran harganya penting nih teman-teman motion, dari 70.000 sampai dengan 700.000, masih kejangkau lah gitu. Jadi pilih bukan cuma sekedar tadi yang pertama adalah kebutuhannya dulu ya kan. Terus udah kayak gitu pilih juga yang bahannya tuh oke, sesuai dengan Betul. kebutuhan. Tadi udah dikasih beberapa bahan. Apa Kak diulang dikit Kak bahannya? Oke, bahannya yang pertama adalah polyester ya, Hmm, yang kedua ada katun yang pasti semua udah tahu, yang ketiga ada compression ya, ada compression. compression sportwear, yang terakhir ada polypropena. Nah, Polypropena, bukan apa itu. Sheryl? Oh, bukan Bukan propolis ya. Nanti kalau propolis kita suruh jualan lagi ya. Oke. Heeh. Nah, itu jadi terakhir mungkin summary-nya adalah buat teman motion, silakan silakan closing statement-nya dari seorang Kak Ido nih untuk teman motion yang pengen cari outfit untuk olahraga. Oke, yang pertama tadi aku sedikit me-wrap up ya. Jadi yang pertama adalah harus juga tahu bahwa olahraga itu kita tentukan jenis olahraganya sesuai kebutuhan gitu. Jadi benar kata Sheryl, kalau yang nggak kuat jump in, yang nggak kuat heboh-heboh, nggak kuat yang high impact, nggak apa-apa karena olahraga itu sebenarnya kan adalah buat kesehatan. Jadi jangan sampai juga bikin jantung berdegup kencang karena kita nggak kuat dengan jenis atau gerakan Yes. olahraga yang bikin kok Sheryl aku tuh jadinya cepet mual, cepet sakit nyeri perut apa segala macam. Jadi itu. Jadi cari jenis olahraga yang memang sesuai dengan kemampuan tubuh dan kebutuhan kita. Itu penting. Yang kedua adalah outfitnya. Outfitnya juga penting. Jadi jangan olahraganya dinamis banget, banyak gerak, terus pilihnya longgar, shy, yang long outerwear mau kemana Bu? Bukan fashion show, tapi buat latihan ya kan. Jadi itu penting ya. Terus disesuaikan juga dengan ukurannya. Jadi jangan juga pilih busana yang terlalu longgar ya, jangan juga yang terlalu ketat untuk beberapa jenis olahraga yang memang membutuhkan dinamisasi gitu loh Sheryl secara pergerakan. Benar. Nah, yang ketiga pahami jenis bahan-bahan baju olahraga. Jadi baju olahraga tuh nggak cuma yang mengkilat licin kayak polyester. Ada 4, ada polyester, ada katun yang sudah biasa teman-teman motion gunakan, lalu juga ada compress sportwear yang harganya lebih pricey tapi memang secara kualitas dia juga sangat baik gitu ya untuk menjaga suhu tubuh, lalu juga untuk persendian, lalu juga bagus ketika teman-teman mungkin pengen pemanasan yang lebih lama, lebih oke, butuh pemanasan lebih oke. Nah itu compress sportwear menjadi rekomendasi yang buat aku sih sangat sangat bisa dicoba lah gitu. Yang terakhir ada polypropena. Nah secara kualitas dia lebih bagus dari bukan propolis ya tapi dari polyester gitu ya. Jadi harganya sedikit lebih mahal, mungkin perbedaannya bisa 50.000 sampai dengan 80.000, cuma kualitasnya lebih oke gitu. Yang terakhir kalau aku adalah berolahraga jangan berlebihan juga ya Sheryl ya, harus Yes. cukup. Jadi semua tuh Betul. harus cukup. Jangan terlalu lebih, bahkan banyak pakar kesehatan menyarankan bahwa berolahraga itu sebenarnya cukup selama 1 minggu tuh 150 menit itu udah cukup. Nah, kalau memang sibuk banget setiap hari bisa kita bagi tuh 25 menit sampai dengan 40 menit. Jadi juga jangan terlalu heboh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik dan bisa bikin badan Nah, tuh jadi keletihan, kecapean yes. gitu sih. Oke. Betul. Itu dia Tone Motion wrap up-nya hari ini untuk cari outfit ya. Pokoknya Mhm mhm. cari yang sesuai aja dengan kebutuhan lo, dengan dompet lo, nggak usah Mhm. berlebihan. Karena apapun yang berlebihan emang nggak baik, kecuali satu, Nggak baik. duit. Uang. Bener bener bener. Oke lah, kalau begitu kita mau pamit dulu. Kalau gitu kita say bye-bye dulu untuk sama Kak Ido. Thank you banget ya, Kak Ido ya. Bye Sheryl, thank you teman-teman motion. Ketemu Thank Kamis depan you. lagi dengan topik yang lebih seru Yeah, see you next lagi. week ya. Bye-bye. Nah, sehat-sehat teman-teman motion. Dadah. Dadah.